Bu Apri, ready? Ya, Oke, silakan Bu. perhatikan rumusan tujuan pembelajaran IPA berikut. Dari pelajaran kita dapat analisis sifat-sifat saya Bu, suaranya nggak terlalu jelas, Bu. dan lengkung, serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan manusia, mata serangga, dan prinsip alat optik, dan terampil menyajikan hasil percobaan tentang pembentukan bayangan pada cermin dan lensa. Berperilaku teliti, jujur, tekun terhadap data dan fakta, disiplin, tanggung jawab, dan peduli dalam observasi. Guru melakukan pembelajaran di era pandemi COVID-19 di dalam jaringan. Ada kata kuncinya Bapak Ibu di dalam jaringan ya. Maka bahan ajar yang tepat digunakan dalam pembelajaran tersebut adalah karena ada keywordnya di dalam jaringan seperti yang kita lakukan sekarang, maka ini kita secara sinkronus ya Bapak Ibu. Ketika ada keyword di dalam jaringan, maka kita lihat optionnya A, bahan ajar non cetak, asinkronus. Kalau asinkronus itu kan dia tidak di dalam jaringan yang dilakukan tidak dalam satu waktu. Contohnya kegiatan WA, diskusi WA, LMS itu asinkronus ya Bapak Ibu. Yang B, bahan ajar cetak yang dimiliki oleh seseorang untuk dianalisis dan dikumpulkan hasilnya ini juga kurang tepat karena bahan ajar cetak sedangkan ini secara jaringan maka salah. Yang C, video audio yang diproses secara sinkronus. Di sini kurang tepat karena bahan ajar yang ditanya. Di sini video audio maka juga salah. Yang D, bahan ajar non cetak berupa tautan simulasi virtual dan interaktif yang diberikan secara sinkronus karena yang ditanya adalah bahan ajar, maka yang tepat D. Kalau yang E kenapa tidak tepat? Bahan ajar non cetak berupa gambar yang dikirimkan melalui gawai untuk diamati oleh mahasiswa. Tidak ada sinkronusnya atau asinkronusnya, maka yang tepat D. Bapak Ibu monggo tanggapannya. Berarti video audio itu media ya Bu ya? Apa Bu? Bahan ajar. Berarti video audio itu masuk media ya, bukan bahan ajarnya berarti? Ya, karena yang diminta bahan ajar Bu. Media, video audio. Berarti kata kuncinya di sini dalam jaringan ya Bu. Kalau tidak salah tadi ada soal juga jawabannya itu asinkronus, saya cuma asal-asal klik saja. Pokoknya di era pandemi juga kalau tidak salah ada yang metode demonstrasi, ada presentasi, saya tidak tahu nomor berapa. Iya, saya juga dapat soal itu tadi. Iya, makanya saya tembak-tembak saja cuma. Tapi di era COVID juga, tapi jawaban yang tepatnya asinkronus. Kalau nggak salah, asinkronus saya cek jawaban saya betul. Iya, karena nggak ada kalimat di dalam jaringannya Bu. Kalau tidak ada kata. Jadi gitu ya Bu. Jadi kata kuncinya dalam jaringan. Iya, dan lihat bahan ajarnya Bu. Situ ada di dalam jaringan dan bahan ajar, benar. Iya ya Bu, terima kasih Bu. Ya. Dalam tadi sinkronus ya Bu. Kalau simulasi yang kedua tadi tidak ada di dalam jaringannya ya, maka asinkronus. Ya, Bu, terima kasih Bu. Ya. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut ya. Lanjut Pak. Request Pak Tri. Ya. Request Pak yang ada jawaban variabel bebas terikat. Itu kayak gimana ya Pak? Request yang tentang ini juga Pak, yang tentang kalau ada suatu permasalahan yang harus diselesaikan, yang dilaporkan dengan kepala sekolah, juga ada yang tidak perlu kita laporkan dengan kepala sekolah. Soalnya saya biasanya sering salah di situ Pak. Di satu sisi harus dilaporkan, kapan harus dilaporkan, dan kapan harus diselesaikan secara mandiri atau bersama dengan rekan begitu. Jadi biasa bingung Pak. Oke. Yang kayak menyalurkan bantuan itu ya Pak Indi ya? Iya benar. Iya, saya juga itu sering keliru. Baik, setelah ini kita yang bahas kepala sekolah itu ya.
kita masuk dulu ke tadi yang requestnya yang variabel-variabel dulu ya. Iya Pak. Nomor berapa tadi? Bu Apri silakan. Ya, Pak, siap. Oke, nomor 21, tujuan pembelajaran IPA yang dituliskan guru sebagai berikut. Melalui demonstrasi penggunaan stetoskop dilanjutkan dengan percobaan, siswa dapat menentukan hubungan aktivitas dan kecepatan denyut jantung. Jika guru melakukan pembelajaran berbasis inquiry, maka variabel yang sesuai adalah untuk inquiry Bapak Ibu ada dua variabel, yaitu ada variabel bebas dan ada variabel terikat. Di situ ada soalnya hubungan antara aktivitas dan kecepatan denyut jantung. Kalau dia variabel bebas itu kita harus memahami konsepnya, dia bisa bebas kita lakukan perlakuannya, kita ubah. Kalau dia variabel terikat, efek dari kegiatan dari variabel bebas yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Maka dari sini karena di situ ada aktivitas, maka variabel bebasnya itu adalah jenis aktivitas ya Bapak Ibu. Dan yang variabel terikatnya adalah kecepatan denyut jantung. Jenis aktivitas bisa kita ubah dari berlari, berjalan, maka di itu kita ubah aktivitasnya, kecepatan yang dipengaruhi dari variabel bebas itu adalah nanti variabel terikatnya, kecepatan denyut jantungnya. Monggo tanggapannya Bapak Ibu. Cocok, Bu. Pas ya? Pas. Cukup, Bu. Cukup Bu, lanjut. Baik, jelas? Lanjut yang kepala sekolah. Iya, Pak. Iya, Pak. Lanjut, Pak. Apakah ini Bapak Ibu? Bukan? Lewat. Oke, baik. Lewat Pak. Nah, ini Pak, lewat. Yang menyalurkan bantuan kalau salah kata kuncinya Pak Tri. Oke. Mungkin bisa di Ctrl F Pak Tri, dicari aja kepala sekolah gitu Pak Tri. Yang masalah dana bos itu bukan? Dana bos juga, tapi itu lebih mudah dipahami rasanya itu Ibu. Udah pernah dibahas. Apakah ini Bapak Ibu? Bukan. Ini bahas Pak Tri, saya salah loh ini kemarin Pak Tri. Oke, Bu Apri silakan. Tri kok nggak nampak ya sama saya? Sudah tampak Bu? Sudah tampak? Sudah, Pak. Tempat saya sudah Pak. Sudah Pak. Pak, saya nggak nampak loh Pak, saya pakai handphone. Keluar dulu ya atau apa? Sudah Bu? Ya, Di Zoom bisa, Bu, di Zoom. Bisa kok di Zoom. Ini kata kuncinya mengenai peran kita sebagai guru kan. baru nampak Pak. Oke. Seorang warga mendatangi seorang guru
Warga mengeluhkan seringkali beberapa siswa mengendarai sepeda motor dengan kencang dengan suara knalpot yang sangat bising. Sudah lama masyarakat mengeluhkan hal ini. Di sekolah sebenarnya sudah ada tulisan dan pemberitahuan bahwa semua siswa tidak diizinkan. Berarti sudah ada peraturannya Bapak Ibu bahwa semua siswa tidak diizinkan, di situ keywordnya membawa sepeda motor ke sekolah. Berarti sudah ada peraturannya. Namun beberapa siswa tetap membawa sepeda motor dan menitipkannya di rumah warga. Berarti siswa tetap melanggar peraturan tersebut. Sebagai guru mendapat laporan tersebut, apa yang Anda lakukan? Karena ini kan membuat warga bising, mengeluh, berarti kan sudah semua komponen sekolah yang terlibat ya Bapak Ibu. Maka kita lihat yang A dan beberapa siswa, berarti lebih dari satu. Keywordnya itu ada beberapa siswa. Yang A memanggil orang tua siswa yang melanggar ke sekolah dan meminta agar si anak tidak diizinkan membawa sepeda motor ke sekolah. Kalau ini porsi kita sebagai guru ya Bapak Ibu, bukan sebagai wali kelas, porsi kita hanya sebagai guru. Kalau yang A kurang tepat karena memanggil orang tua siswa, karena porsi kita di sini sebagai guru di soalnya, maka ini kurang tepat. Yang B bersama sama seluruh komponen sekolah untuk mengambil tindakan mencegah siswa membawa sepeda motor ke sekolah. Kalau B ini kurang tepat karena bersama seluruh komponen itu apa sekolah untuk mengambil tindakan, ini kurang tepat juga seluruh komponen. Yang C, saya menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah bersama komponen sekolah untuk mengumpulkan siswa yang melanggar serta memberikan bimbingan cara menyelesaikannya. Ini lebih tepat karena posisi kita sebagai guru, berarti bersama kepala sekolah kan harus mengetahuinya juga karena sudah ada peraturan yang dibuat karena berhubungan dengan masyarakat. Yang D, saya meminta kepada kepala sekolah agar diberikan kewenangan untuk menertibkan siswa. Ini bukan tugas kita ya Bapak Ibu, maka yang D kurang tepat. Yang E, saya menemui siswa yang telah mengganggu masyarakat sekitar sehingga memberikan langsung agar tidak mengendarai, ini juga kurang tepat. Maka tepatnya C Bapak Ibu. Monggo tanggapannya Bapak Ibu. Jelas Bapak Ibu? Jelas Pak, lanjut. Jelas, Pak. Jelas Pak. Baru jelas hari ini Pak. Nomor 29 Pak. Masih lanjut tentang kepala sekolah. Oke. Ini ya Pak, ini ya 14. Sekolah Anda mendapatkan bantuan dari pemerintah karena terkena dampak gempa bumi. Bantuan yang diberikan pemerintah sangat banyak dan terancam mulai rusak karena tidak ada yang mengolah. Sedangkan guru sibuk memperbaiki rumah mereka yang rusak berat karena gempa. Solusi yang dapat Anda berikan yaitu, di sini Bapak Ibu porsinya sekolah mendapatkan bantuan dari pemerintah ya karena terkena dampak gempa bumi. Karena dia banyak, sedangkan tidak ada yang mengolahnya, maka yang A menawarkan bantuan untuk mengelola bantuan yang ada sesuai dengan ketentuan pemerintah serta mengajak warga sekolah untuk berpartisipasi. Kalau ini karena tidak ada pengelolanya, menawarkan bantuan untuk mengelola bantuan yang sesuai dengan ketentuan pemerintah serta mengajak warga sekolah, itu kurang tepat. Mengajak warga sekolah untuk berpartisipasi kurang tepat. Yang B, membiarkan hal tersebut karena takut salah, ini juga tidak boleh. Yang C, kita harus mendiskusikan permasalahan tersebut dengan kepala sekolah untuk mendapatkan suatu solusi karena ini adalah masalah sekolah, maka kita harus berkoordinasi dengan kepala sekolah supaya dapat solusi yang tepat. Yang D, mendesak sekolah untuk menggunakan bantuan tersebut, ini juga tidak tepat. Yang E, menjual bantuan pemerintah, ini juga nggak boleh, maka tepatnya D. Silakan Bapak Ibu. Jelas Pak.
Oke, jelas Pak. Oke, nomor berapa tadi Bapak? 29? 29 Pak, ya. Tentang media. Ini Bapak? Iya Pak, oke. Oke, nomor 29. Analisa kompetensi dasar di bawah ini mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka jenis media pembelajaran yang tepat kompetensi dasar tersebut adalah Bapak Ibu. Untuk menentukan media, kita lihat dulu materinya. Di sini materinya mulai organisasi mulai dari sel sampai organisme. Nah, jadi karena dari sel dia sampai organisme kan kita nggak mungkin ya melakukan spesimen asli. Spesimen itu benda nyatanya. Maka dari untuk tingkat sel sampai organisme, maka kita lihat yang A, modul dan lembar kerja peserta didik. Kalau A, modul itu kan belum nampak otentiknya karena ditanya jenis media. Maka yang A salah, modul itu bahannya. Yang B, spesimen. Spesimen nggak mungkin karena kan dari sel sampai organisme. Yang C, animasi. Film animasi ini berupa video, bisa yang kita putar, dan lembar kerja peserta didik yang itu digunakan peserta didik untuk mengerjakannya. Yang D juga karena spesimen. Nah, yang E juga modulnya juga salah. Maka tepatnya C, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Bu Apri, modul ini dengan modul ini preparat bukan ajar sama ya. atau beda? Modul itu Bu bahan ajar. Oke, makasih Bu. Bu, kalau Spesimen LKPD itu apa? sama Bahan ajar preparat atau beda atau sama? media? Kerja setelah kita memberikan media kan anak harus ada pekerjaannya kan untuk memahami konsep yang kita biasa kita menggunakan LKPD medianya kan kita rancang LKPD ini setelah kita mau menampilkan suatu video atau praktikum kan anak harus ada kerjanya, itulah media dia. Apa yang disusun LKPD kan runtun dia Bu, jadi anak kan memantau dari yang itu kegiatannya dari LKPD. Bu, saya mau bertanya Bu, kalau yang spesimen dengan preparat sama atau beda Bu? Kalau dia preparat Pak, kalau dia preparat biasanya habis dalam bentuk bisa yang sudah ada gitu kan. Kalau dia preparat itu kan tempatnya objeknya dalam laboratorium gitu kan, preparat. Media alat laboratorium itu preparatnya. Kalau ini kan spesimen itu benda aslinya gitu Pak. Baik Bu, soalnya biasa kan kalau kita praktikum kan menggunakan spesimen yang preparat itu Bu untuk melihat jenis selnya. Iya, kalau ini kan sampai organismenya Pak, dia dari sel sampai organisme yang mau dilihatnya, bukan hanya selnya aja gitu. Kecuali selnya aja bisa kita misalnya mau melihat sel bawang tahap apa gitu kan bisa melalui objek gelas preparat. Tapi ini karena dia sel sampai organisme nggak mungkin kita praktikumnya habis sel organ nggak mungkin ya, apalagi anak SMP sampai organisme yang mau kita bedah mau mengetahuinya kan gitu. Oke, terima kasih Bu. Ya. Bu Apri, bisa enggak kita diberi kata kunci beberapa media itu yang sesuai dengan karakteristik dari materinya, misalkan kalau film animasi ini karakteristik materinya itu kayak gimana kata kuncinya. Itu Pak, yang penting Bapak bisa ngambil kunci konsepnya. Kalau dia medianya nggak mungkin objek nyata, misalnya tentang lingkungan, misalnya tentang kerusakan lingkungan gitu kan. Kalau sekitarnya bisa berupa angin atau itu dia ke video, Bapak harus memahami apanya itu soal materinya dulu. Materinya mungkin nggak dia kayak atom gitu kan. Atom itu kalau dalam kimia kan nggak mungkin kita spesimen asli, maka kita bisa menggunakan seperti simulasi
Pak, gambar seperti itu Pak. Kita harus mengetahui konsep materinya. Oke, ada juga soal yang mengatakan media yang cocok itu kayak tadi itu saya pilih film dokumenter, tapi saya salah, di sana ada PowerPoint, modul. Saya pikir paling pasnya itu yang abstrak, seharusnya sih memang animasi, tapi di sana enggak ada animasi, yang ada film. Jadi yang pilih film salah juga. Apa materi? Media 3 dimensi kalau nggak salah jawaban yang tepat. Oh. Ada ya? Nah, itu dia kapan kita karakteristiknya itu yang belum. Soal simulasi ya ada. Ya. Kiranya ada coret-coretan begitu untuk penjelasan karakteristik ini cocoknya kayak begini. Pak Tri, buatkan coret-coretnya Pak Tri. Iya Bu. Kalau PPT itu karakteristik materinya yang gini cocoknya, spesimen. Gitu sih Bu. Terima kasih sebelumnya. Iya, fotosintesis. Sistem reproduksi organ-organ ya Pak Phil. Sistem organ bisa animasi, torso juga bisa. Ya. Tentang lingkungan Pak, lingkungan. Lingkungan video, iya. Ini aja. Udah ya, ini Pak. Lanjut. Lanjut Bu. Lanjut Bu. Nomor berapa lagi Bapak Ibu? Tentang Sumpah Pemuda itu Pak Tri, loh. Apa Bu? Sumpah Pemuda. Pedagogi. Simulasi tadi ya? Iya, iya Pak. Nomor 1 ya Bu. Nggak ingat lagi ya nama berapa tadi. Oke, ini kita bahas Bapak Ibu. Anda mengetahui bahwa salah satu ketentuan penggunaan dana BOS adalah tidak boleh untuk mendanai kegiatan yang dilakukan secara spontan atau kegiatan yang tidak ada dalam program Anda berjalan. Mendapatkan musibah, berarti keywordnya di sini ada musibah ya Bapak Ibu. Dana bosnya juga tidak boleh untuk mendanai kegiatan yang dilakukan secara spontan, itu keywordnya. Kepala sekolah memutuskan untuk membantu anak tersebut menggunakan dana bos. Sikap sebagai guru terhadap kebijakan kepala sekolah tersebut adalah, kita tahu di situ tidak boleh, maka yang A, mengingatkan kepala sekolah bahwa hal tersebut melanggar peraturan. Ini bisa, tetapi kan tujuan kepala Itu sekolah di situ tadi. mau membantu, maka kita juga harus ada solusinya ya Bapak Ibu, karena kan dia di sini ingin membantu siswanya tertimpa musibah. Kalau A hanya mengingatkan berarti tidak ada solusinya. Yang A kurang tepat. Yang B mendukung sepenuh hati karena kepala sekolah bertanggung jawab. Ini juga tidak boleh karena salah, anggap kepala sekolah itu boleh gunakan dana BOS.
Yang C, mengusulkan kepala sekolah untuk melakukan penggalangan dana sosial. Maka ketika kita memberikan usulan ini berarti kan ada solusi supaya dana bosnya tidak boleh digunakan. Seperti itu. Yang D, mendukung kebijakan manusiawi kepala sekolah tersebut. Ini juga tidak boleh mendukung. Yang E, membiarkan agar kepala sekolah menanggung akibatnya kelak. Ini kita udah tahu salah, kita biarkan juga tidak boleh. Maka tepatnya C, Bapak Ibu. Oh, ada juga yang itu Bu, studitor itu yang nggak mampu bayar itu siswanya. Ini jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik. Baik ya, saya mau menuju yang tadi ditanyakan Sumpah Pemuda ya. Iya, Pak. Ini kalau Bang pakai. Pakai. Yang kau pegangnya kalau sudah kasih begini. Ya pedis dia. Yang kau pegangnya. Oke, ya. Soal selanjutnya, salah satu gelora semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 adalah bertanah air yang satu, yaitu tanah air Indonesia. Bagi guru, hal tersebut dapat dimaknai dengan di situ Bapak Ibu tanah air yang satu, yaitu tanah air Indonesia. Maka sikap kita sebagai guru harus ditempatkan di seluruh NKRI karena dia berhubungan dengan bertanah air satu, tanah air Indonesia itu berhubungan dengan NKRI. Maka tepatnya A. Kalau yang B kita lihat kenapa tidak tepat, memajukan sekolah dengan mengajar dengan sungguh-sungguh dan baik. Ini juga kurang tepat karena dia berhubungan dengan Sumpah Pemuda. Yang memilih tempat kerja sesuai asal kelahiran dan keluarganya, berarti ini kan dia hanya mau di posisi aman zonanya di situ ya. Ini juga kurang tepat. Yang D, membantu siswa mengenai wilayah negara lain dalam memperluas pandangan. Ini tugas kita hanya sebagai guru. Yang E, memajukan wilayah perbatasan sebagai pengabdian seorang guru. Ini juga maka yang tepat A, Bapak Ibu. Ada tanggapannya Bapak Ibu? Lanjut Bu. Lanjut, Bu. Yang apa lagi Bapak Ibu? Ada apa lagi Bapak Ibu? Nomor ini Pak. Apa Bu? Oh, 55. Pak yang trial kedua. Pak, jadi kalau nomor 40 ini boleh dibahas. Bedain antara konsep dan prinsip, Pak. Ya Bu, yang mana Bu? Di sini suaranya bisa dicat Bu. Ini bisingnya dari Bu Eva Mariani. Ini Pak, izin Pak, kalau boleh tentang webpage dan connect itu Pak, saya masih belum paham itu Pak, tentang apa itu. Iya Pak, tadi ada itu soal ya, kalau nggak salah saya juga salah satu esensi. Ya. Pak. Itu yang membedakan itu bagaimana Pak?
Tadi kita tanya, Biasanya apa itu Pak? Izin Pak. kita nggak tahu nomor berapa Mohon dipahami. tapi tentang Kalau dia dua esensi materi itu dia integrated, itu pernah dibahas. TO tadi ya, Bapak, simulasi ya Bapak Ibu. Ya, Oh ini, nomor dua. oke. Ya. Ya, ada. Pemanduan dari mata pelajaran beda, tapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu merupakan keterpaduan model. Itu topik dari mata pelajaran yang berbeda. Berarti keywordnya serumpun atau tidak serumpun Bapak Ibu? Tidak Kalau serumpun. serumpun berarti itu kan sudah saya share ya. Iya. Udah Bu. Ada web based, share dan integrated. Ada 3 ya kan Bapak Ibu. Ada web based, dan integrated. Kalau dia web based dia tematik ini kan dan ya, tematik SD maka ini kurang tepat. Kalau integrated dia esensinya sama, penilaiannya ada konsepnya, keterampilannya dan sikapnya Bapak Ibu, maka tepatnya integrated. Kalau boleh dikasih kuncinya Bu, bedakan web-based, nested, integrated dan connect. Iya, nanti Pak saya kirim lagi ya file saya. Itu ada langkah-langkah, ada file apanya, kata kuncinya saya kirim ya. Terima kasih. Iya. Di grup ada saya share juga Pak. Dengan teori-teori belajar sekalian Bu, teori belajar behavior konektivitas seperti itu. Oke, siap. Nanti saya ini kan kalau untuk teori belajar saya tambah Ibu mau ya. tanya, perbedaan faktual sama deklaratif itu apa ya? Iya, Kan ada ini ada konsepnya tentang, memang ada soal sebagian itu deklaratif itu mengaitkan, tapi sebenarnya faktual dengan deklaratif itu Bapak Ibu kalau di modul itu dia jadi satu, termasuk ke dalam C1 dia. Tapi dia lebih kebanyakannya iya, tapi lebih dominannya itu kebanyakan itu faktualnya. Kalau deklaratif biasanya jarang dimunculkan. Iya Ibu, terima kasih. Aman ya, pedagogik ya. Satu lagi Bu, yang nggak mampu bayar Bu. Oke. Seorang peserta didik berasal dari status sosial ekonomi di bawah. Itu ada kegiatan keywordnya Bapak Ibu, status ekonominya di bawah. Saat kegiatan studi tour dia tidak bisa ikut karena tidak memiliki biaya. Dia sama sekali tidak memiliki biaya. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Anda di situ posisinya sebagai gurunya. A. Meminta bantuan komite sekolah untuk memberikan sponsor bidang studi tour bagi peserta didik yang kurang mampu. Di sini hanya satu, kalau sponsor kan itu banyak, sedangkan di sini ada hanya dia. Berarti kalau dia itu kan hanya satu orang ya Bapak Ibu, dia tidak bisa ikut, berarti satu anak. Maka yang A kurang tepat karena di situ sponsor itu kan banyak siswa yang nggak mampu, ini kurang tepat. Yang B mengadakan pendekatan secara personal dan memberikan bantuan biaya agar peserta didik tersebut dapat ikut. Ini sebenarnya boleh saja kita lakukan, tetapi di sini porsi kita hanya sebagai guru. Apa yang Anda lakukan sebaiknya seperfectnya, maka yang C, kita bisa meminta sekolah memberikan dispensasi untuk tidak membayar studi tour karena posisinya dia memang tidak ada uangnya.
Yang D, mengajak peserta didik lain untuk memberikan bantuan biaya studi tour. Ini juga kurang, ini sebenarnya boleh sih, tapi kan sebagai guru tindakan kita yang membiarkan peserta didik mencari biayanya sendiri, ini juga kurang tepat, maka tepatnya C, Bapak Ibu. Tanggapannya Bapak Ibu? Bu, kalau misalnya ini Bu, status sosial ekonominya di bawah itu lebih dari 1, gimana Bu tanggapannya? Kalau di sini karena di soal Pak, karena seorang, kalau seandainya banyak bisa aja ya kan, kalau mau banyak, kalau siswanya banyak nggak mungkin studi tournya berjalan juga karena kan ekonomi di bawah. Jadi bisa kita rapatkan juga lah dengan koordinasi dulu dengan, kalau kita mau studi tour kan harus koordinasi dulu dengan pihak yang mau melaksanakan, kepala sekolah, dengan koordinasinya Pak. Kalau sisanya ya, karena kan kalau biayanya kurang juga nggak bisa terlaksana. Karena ini seseorang berarti kan hanya 1. Oke, terima kasih Bu. Iya Pak. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Saya menambah sedikit Bu Apri. Ya. Jadi kalau ranahnya kita selaku guru yang benar, kita koordinasinya sama pihak sekolah. Kita nggak mungkin melangkah ke pihak komite, karena komite itu ranahnya kepala sekolah, kaitannya sama dengan biaya dan lain sebagainya. Jadi kita nggak bisa menggunakan kewenangan langsung melangkah ke sana, malah kita salah karena kita kapasitas sebagai guru. Kemudian jadi kita perlu diskusi, kita perlu menyampaikan ini ke sekolah, kira-kira walaupun jumlahnya lebih dari 1, nanti solusinya seperti apa begitu. Jadi ada koordinasinya dulu, makanya di sana meminta sekolahnya kan, kita menyampaikan di situ, menyampaikan kepada pihak sekolah, memberikan dispensasi. Ini karena opsinya memberikan dispensasi, mungkin ada opsi lain lagi nanti seandainya lebih dari 1 begitu. Begitu Bu Apri. Baik, cukup pedanya, kita beralih ke bio. Iya Pak, boleh Pak. Oke Pak, lanjut Pak. Baik, biologi apa yang ditanyain Bapak Ibu? Yang inti Pak, ada apa? Morfin dan heroin itu bisa Pak? Soal yang tadi apa yang kemarin Bapak? Ya, yang tadi aja enggak. Baik, Hari ini ada itu Pak. Iya. Nah, sama bunga bangkai itu Pak ya. Baik, Bu Siva siap? Iya. Bangga Bu. Ada ya suaranya? Ada Bu. Oke. Ada Bu. Udah Bu, cempreng. Haha. Yang mana? Yang mana? Nomor 40 Bu. Oh, ini sih sebenarnya hafalan ya. Lebih ke hafalan, dia ke zat adiktif ya. Zat Adiktif Bu. Zat adiktif. Jadi lebih ke hafalan sih sebenarnya. Morfin dan heroin merupakan jenis narkoba yang sangat berbahaya karena jika disalahgunakan dapat menyebabkan kematian. Cara kerja narkoba tersebut adalah menekan sinyal saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Morfin dan heroin merupakan jenis psikotropika yang yaitu bebasan apa ya, hafalan sih Pak kalau ini Pak sebetulnya sih Pak. Ya, bisa ini Bu Siva, maaf, yang stimulan contohnya apa, perangsang itu siapa tahu ada. Kalau dia apa sih yang ditanyain tuh? Oh morfin ya, morfin dan
bentar. Stimulan ya, perangsang lah. Kalau sinodon itu dia kayak ini ya. Mungkin dari istilahnya dulu Bu, kalau stimulan kan perangsang, depresan kan berarti depresi, halusinogen kan halusinosi, gitu Bu. Betul. Stimulan contohnya kafein. Kafein itu. Kayu. Heroin ya kalau halusinogen ya? Ya. Contohnya kalau halusinogen tuh heroin, kalau depresan itu contohnya apa? Morfin dan heroin. Ya Bu. Depresan. Kalau dia stimulan berarti kan obat yang menginduksi rasa energi. Jadi ini ya tadi untuk perangsang itu tadi ya. Kalau halusinogen itu menyebabkan efek samping itu menyimpangkan persepsi atau halusinasi gitu kan. Kalau ganja itu Bu? Stimulan Bu. Perangsang. Ya ini. Amfetamin. Ini jadi apa jawabannya Bu? Ini jawabannya jadi apa Bu? Berapa? Jawabannya jadi apa ini? Depresan. Morfin sama heroin depresan ya? Ganja, heroin, morfin itu masuk depresan. Ganja Hafalan kita. Kalau sedatif itu lebih ke penenang ya Bu ya? Obat penenang ya? Stimulan. Sedatif. Ya, itu lebih ke aku sih bilangnya lebih ke hafalan. stimulan. Saya tidak lelah. Halusinogen contohnya apa Bu? Halusinogen contohnya apa? Halusinogen. Apa Pak? Ganja Pak. Tadi katanya ganja, Halus. heroin sama morfin masuk depresan. Kalau yang halusinogen? LSD sama psikobilin kalau nggak salah saya. LSD. Marijuana juga bisa ganja tuh. LSD itu Pak halusinogen. Bisa juga sih halusinogen ganja. Ya, ganja juga bisa halusinogen. LS? Cannabis. LSD. LSD. LSD, apa itu LSD itu? Katanya apa ya? Gak apa. Biasa LSD aja. Kandungannya ada di link. Psikotropik gitu. Kokain ya? Kokain. Kalau stimulan baru kokain. Oh ya? Kopi? Kokain stimulan. Ekstasi stimulan. Jadinya ganja tadi masuk halusinogen atau depresan Pak? Kalau ganja halusinogen, Bu. Ganja.
ini referensinya Bu. Jadi ketika kita cari referensi banyak, ada yang bilang ganja itu masuk depresan, ada yang bilang halusinogen gitu. Ini butuh referensi yang ini gitu. Iya betul. Kalau hafalan bisa nanti dicari lagi, Pak. Lanjut, Pak. Sudahi dulu, lanjut dulu, Pak. Oke, siap. Habis waktunya. Yang lain, Pak. Yang lain silakan. Nomor. Apa lagi, Bu? Nah, Mati. Udah aman semua. Ada yang ini Pak, pohon filogeni nomor 56 Yang buta warna. bagus sama pegangan. nah ini Pak. Nah, ini Pak. Ya, bunga bangkai. Bunga bangkai, Pak. Silakan Bu Siva, bunga bangkai. Tanaman Rafflesia arnoldi merupakan tanaman yang hidupnya menumpang pada tumbuhan lain di hutan tropis. Tumbuhan yang ditumpangi lama-kelamaan akan mati. Hubungan tanaman Rafflesia dengan tumbuhan inang merupakan contoh simbiosis yang merugikan salah satu pihak. Dapat terjadi karena ini kan berarti kan dia parasit ya. Nah, siapa tuh namanya Rafflesia arnoldi ini dia tanaman tapi dia parasit numpang ke inang. Namanya parasit kan berarti yang salah satunya dirugikan. Nah, dia tidak bisa membuat makanannya sendiri karena dia tidak memiliki klorofil. Artinya dia ngambil makanan, dia menghisap makanan pada tanaman inangnya sampai mati gitu. Beda dengan yang namanya si benalu ya. Kalau benalu itu kan dia bisa berfotosintesis, cuman dia nempel ke tanaman inang. Dia nempel aja ke tanaman inang, dia menyerap air dan garam mineralnya gitu tuh. Tapi untuk makannya, untuk fotosintesisnya dia bisa lakukan sendiri gitu. Sama-sama aja dia parasit juga si benalu juga. Cuman lebih parah pada si modelnya, model si siapa nih namanya bunga bangkai, dan ada contoh lain lagi kayak tali putri ya, Cucuta americana yang warnanya kalau saya sih nyebutnya tanaman warna kuning, iya betul, yang biasa nempel di tanaman pagar anak nakal ya. Nah itu juga sama, dia parasit karena dia kan tidak bisa melakukan fotosintesis kan. Dia kan suka kalau anak kecil kan main masak-masakan tuh ya. Tangan kita kan suka iseng ya, nyomot terus dia nanti naruh di mana. Nah, nanti naruh di mana gitu tuh kan. Nanti dia berkembang di situ. Nah, nanti dia mengambil nutrisinya tuh dari tanaman inangnya itu karena dia tidak bisa melakukan fotosintesis. Rafflesia juga sama, tidak bisa melakukan fotosintesis. Dia numpang ke tanaman inangnya, dia hisap semua nutrisi yang ada di tanaman inangnya gitu. Oke. Jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Lanjut, Pak. Pak. Itu coklat, Pak. Apa? Yang di bawahnya ini, Warna tadi, Pak. 55 nih. Bawahnya ini, Pak. Nah, ya. Proses. Ya, Pak, ini. Oke Bu, silakan. Siklus nitrogen ya. Dalam proses penyuburan tanah, salah satu tahap yang harus dilalui dalam siklus nitrogen adalah nitrifikasi yang melibatkan bakteri Nitrosomonas dan Nitrobakter. Nitrosomonas berperan dalam mengubah amonia menjadi nitrit, sedangkan Nitrobakter mengubah nitrit menjadi nitrat. Dari proses tersebut, apakah peran kedua bakteri tersebut dalam proses nitrifikasi? Saya cerita dulu sedikit ya tentang siklus nitrogen ya. Bapak Ibu bisa membayangkan skemanya, bagan dari di dunia ini, di bumi kita ini banyak sekali gas nitrogen
Namun keberadaan nitrogen ini tidak bisa digunakan secara langsung oleh makhluk hidup. Sehingga untuk supaya gas nitrogen ini bisa digunakan oleh makhluk hidup, dia harus dipecah terlebih dahulu. Bagaimana cara memecahnya? Memecahnya ini kita lakukan yang namanya fiksasi nitrogen, pengikatan nitrogen. Oleh siapa? Oleh bakteri yang berada pada bintil akar leguminosae alias kacang-kacangan atau polong-polongan gitu kan. Nanti di situ ada bakteri namanya bakteri rhizobium. Terjadilah simbiosis secara mutualisme di situ gitu kan. Nah, nanti si nitrogen ini nanti dia diikat, kemudian dipecah ya. Namanya proses itu sudah masuk ke dalam proses fiksasi nitrogen. Nah, kemudian kan sudah nyampe tanah nih ya. Di tanah ini kan nanti ada tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya yang sudah mati kan ya. Nanti kan dia mengalami proses dekomposisi, ya kan? Mengalami proses dekomposisi oleh bakteri dan cacing gitu ya. Nah, nanti kesemuanya ini dia berkumpul hasil dari si fiksasi nitrogen ini, aktivitas dari rhizobium tadi ya, berkumpul dengan si hasil dari dekomposisi ini nanti mengalami yang namanya amonifikasi, pembentukan amonia gitu kan. Nanti kalau sudah terbentuk amonia, amonia ini nanti akan dibentuk menjadi nitrit. Proses pembentukan amoniak menjadi nitrit itu kita sebut dengan namanya nitritasi. Dibantu oleh bakterinya namanya Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Nah, setelah terbentuk nitritasi, belum bisa dipakai nih nitritasi nih, maka harus dirubah dulu dari nitrit menjadi nitrat. Prosesnya namanya nitratasi. Proses pembentukan nitrit menjadi nitrat itu dibantu oleh bakteri namanya nitrobakter. Kalau sudah terbentuk nitrat, nitrat ini bisa secara langsung digunakan oleh akar tanaman. Bisa diserap langsung oleh akar tanaman, ya, bisa juga dilepas ke udara. Nitrat yang dilepas ke udara ini kita kenal dengan namanya denitrifikasi. Seperti itu. Nah, nitritasi dan nitratasi tadi itu dia termasuk ke dalam proses nitrifikasi. Nah, seperti yang tadi disoalkan, peran kedua bakteri tersebut dalam proses nitrifikasi itu berarti untuk apa? Coba. Tadi saya udah cerita. Panjang sekali, Bu. Nitrifikasi itu berarti dia merubah amonia menjadi nitrat. Karena kan nitrifikasi kan prosesnya ada perubahan dari nitrifikasi itu kan tahapannya ada nitritasi dan ada nitratasi, ya kan? Nah, kalau nitritasi itu berarti perubahan apa jadi apa? Amonia menjadi nitrit. Gitu kan? Amonia itu apa sih? NH3 apa NH4? Saya suka kebalik loh. NH3, Bu. NH3 ya. Kalau nitritnya berarti HNO3 ya. Ya kan? Nitratnya berarti HNO4. Kalau saya salah tentang rumus kimianya dikoreksi ya. Nah, boleh dibuatkan panah-panahnya nggak, Bu? Misalkan dari nitrogen diikat tadi menjadi diikat apa tadi? Difiksasi diikat. Itu teh ada ya di soal TO sebelum-sebelumnya atau mungkin di itu gitu tuh. Biasanya teh kan apa di dalam bentuk bagan ya. Nah, jadi nanti kalau kamu itu ingat aja cerita saya ini. Nanti makanya tadi saya bilang Bapak Ibu bayangin bagannya gitu tuh kan. Biasanya tuh di udara tuh ada nitrogen. Nitrogen ini tuh banyak banget gasnya di udara kita ini. Tapi nggak bisa langsung dipakai oleh tubuh kita, oleh makhluk hidup. Maka harus dipecah lagi, harus diikat ya. Siapa yang mengikatnya itu? Prosesnya namanya fiksasi nitrogen dibantu oleh bakteri. Terjadilah nanti di situ simbiosis mutualisme. Bakterinya pun hanya ada munculnya di bintil akar leguminosae, kacang-kacangan. Gitu. Hanya kacang-kacangan saja, Bu? Iya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menyuburkan tanaman. Nanti kan ada lagi model soalnya tuh ya, kalau nggak salah tuh. Peran dari apa ya? Banyak jadi perluasan soal-soal siklus nitrogen kayak gini, ada lagi modifikasi soal-soal yang lainnya. Intinya mah itu juga gitu. Kalau paham dari siklus nitrogen, ngerti ini tuh artinya. Modifikasi soal yang lainnya. Gitu. Bentuk simbiosisnya juga Bu sering keluar. Kenapa Pak? Bentuk simbiosis juga sering keluar. Bentuk simbiosisnya itu
simbiosis mutualisme aja yang terjadi antara rhizobium dengan tanaman leguminosa. Iya Bu, biasa sering keluar itu Bu. Itu ya yang sering keluar. Itu. Jadi kalau ditanyakan proses nitrifikasinya itu sendiri apa sih? Ya, nitrifikasi itu ada 2 tahapannya, ada nitritasi dan ada nitratasi. Nitritasi itu berarti pembentukan nitrit. Dari siapa dibentuknya? Dari amonia. Dibantu sama siapa? Dibantu sama bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus gitu kan. Nah, sementara pembentukan kalau nitratasi apa? Pembentukan nitrat. Nitratnya dibentuk dari siapa? Dari si nitrit. Dibantu sama siapa? Sama bakteri Nitrobacter. Kalau sudah dalam bentuk nitrat, nah nitrat ini ada yang sudah mulai bisa diserap oleh akar tanaman. Ya udah langsung diserap aja sama akar tanaman untuk dirinya sendiri. Ada juga nitrat yang keluar, bisa keluar lah ya ke udara gitu tuh kan. Nah, nitrat yang keluar ini prosesnya kita sebut dengan namanya denitrifikasi. Gitu. Berarti nitrit dulu baru nitrat ya, Bu? Iya, betul. Nitritasi, nitratasi. Kalau nitrit tadi gimana, Bu? Bentuk dari? Kenapa, Ibu? Kalau nitrit tadi pembentukan dari? Amonia. Amonia. Jelas Bapak Ibu, ada lagi? Nanti belajar lagi Pak, lanjut. Lanjut Pak. Apa lagi tadi? Mata ya, mata itu ada di sini. Nah ini. Tuh, silakan. Pada manusia, mata coklat bersifat dominan terhadap mata biru. Seorang anak laki-laki mata coklat dan anak perempuan mata biru terlahir dari ibu yang bermata biru. Laki-laki mata coklat, anak perempuannya mata biru. Terlahir dari seorang ibu yang bermata biru. Oke. Fenotip mata ayah apa? Sebenarnya kan kalau mata ini dia terpaut nggak sih dengan kelamin? Kayaknya enggak loh. Enggak. Iya. Enggak terpaut ya. Jadi jangan terkecoh. Ini ada ibunya biru ini. Itu jangan terkecoh. Jadi mata ini dia nggak terpaut pada kromosom kelamin. Jadi dia terpaut pada kromosom tubuh aja. Cuman tadi kata kuncinya di sini mata coklat katanya sifatnya dominan terhadap biru. Berarti kan dia C besar ya. Berarti kalau birunya itu C kecil gitu kan ya. Anak laki-laki matanya coklat. Dan anak perempuan matanya biru. Cluenya lagi yang kedua ada anak perempuan mata biru. Berarti salah satu orang tuanya harus ada yang punya mata biru dong. Iya ya. Karena kan biru itu kan dia resesif ya. C kecil ya si Cici ya. Akan muncul C kecil kalau salah satunya ada yang bermata biru atau keduanya pembawa. Gitu nggak? Logikanya udah langsung ke sana kan? Iya. Iya kan? Ya, masuk Bu. Cici ini kan berarti kan munculnya kan harus ada entah itu di sini udah ketahuan emaknya katanya matanya biru. Oh ya udah kalau emaknya matanya biru berarti bapaknya harus matanya apa dong? Matanya coklat. Coklatnya coklat yang caca apa coklat yang caci? Caci. Kalau coklatnya yang caca berarti yang biru ya kan? Nah berarti coklatnya coklat yang caci, coklat heterozigot ya artinya ya, C besar C kecil. C besar C kecil. Bapaknya punya bapaknya punya apa tadi? Genotip C besar C kecil, emaknya C kecil sehingga nanti didapat anaknya ada yang mata coklat, ada yang mata biru. Gitu. Oke, gimana Bapak Ibu? Jelas? Lanjut Pak. Jelas Pak. Jelas ya? Jelas Pak. Pak, sebentar Pak. Ya.
Silakan. Bentar Pak. Silakan Pak. Gini Pak, apa mungkin ketika ayahnya bermata coklat, ibunya bermata biru, anaknya ada di antara anaknya yang bermata hitam Pak? Mana itu Bu? Anaknya bermata hitam. Iya. Sebenarnya kalau misalkan si mata ini ya Bapak ya, yang pernah saya baca itu kan hitam dan coklat itu dia memang warna yang dominan, tergantung rasnya dia di mana dia tinggal. Tetapi kalaulah memang bapaknya salah satu dari kedua orang tuanya itu warna matanya coklat, kemudian ibunya warnanya biru, kalau secara persilangan ya Bapak Ibu, kalau secara persilangan, secara teori itu kan tidak mungkin terjadi ya, gitu kan? Kalau secara persilangan, secara teori, tetapi kalau secara kenyataannya itu mungkin saja bisa terjadi. Kenapa? Karena kayak di kulit kita inilah, kayak di kulit kita ini kan kayak ada pigmen melaninnya ya. Kalau di mata tuh ada pigmennya juga, cuman saya lupa nama pigmennya apa. Mungkin saja bisa terjadi gitu tuh. Cuman kemungkinannya, probabilitasnya itu nggak dominan, nggak besar gitu tuh. Jarang sekali terjadi kalau salah satunya emaknya atau bapaknya tuh warna coklat atau biru, anaknya ada yang warnanya hitam. Seperti itu. Apa mungkin Bu, itu hereditas dari nenek atau kakeknya? Bisa jadi, makanya kan kalau secara persilangan nih, kalau kita buktikan secara persilangan kan nggak mungkin kan, ya kan? Karena kan dia genotipnya seperti itu, fenotipnya kayak begitu gitu tuh kan. Iya. Tapi kalau secara kenyataannya kemungkinan bisa saja terjadi karena itu apa ya namanya, pigmen warnanya itu kan dia ada yang coklat-coklat banget kan, ada yang jadi semakin gelap jadi agak mendekati ke hitam-hitam gitu tuh kan, seperti itu Pak. Jadi mungkin ya kan Bu? Mungkin Iya. itu terjadi Bu. Kemungkinan sih bisa kalau secara kenyataan. Sama seperti ini Pak, hemofili ya. Hemofili itu kan dia kelainan pada kromosom X ya, di mana darah sukar membeku kan. Dia itu kan pada kromosom X yang resesif kan. Nah, kalau secara persilangan, hemofili itu bisa terjadi pada seorang wanita. Gitu tuh kan. Ada XH kecil katanya gitu ya, kalau secara persilangan kan. Nah, tapi kan kalau secara kenyataannya gitu tuh kan, jika lahir ada anak wanita yang hemofili, itu dia nggak akan bertahan lama. Seperti itu. Itu tapi kalau dibuktikan secara persilangan ada, kalau dibuktikan secara teori, dibuktikan secara persilangan ada. Seorang anak hemofili ini, wanita hemofili, penderita hemofili berarti dia membawa gen hemofili dari siapa? Dari kedua orang tuanya. Bapaknya penderita hemofili, emaknya pembawa otomatis. Gitu tuh. Karena kalau emaknya dia penderita, karena secara teorinya, secara kenyataannya nggak ada wanita yang hemofili bisa sampai hidup lama, sampai punya anak. Gitu, Pak. Tapi kalau dibuktikan secara persilangan, dia bisa. Gitu. Ya, terima kasih Bu. Oke. Halo Bu. Ya, gimana Bu? Bu, apakah yang pigmen mata ini termasuk penyimpangan hukum Mendel ya, sama atau enggak? Nah, ini saya belum berani memastikan iya atau tidak, tapi sejauh ini referensi yang saya punya itu tidak ya Bu ya. Gitu tuh. Apakah dia masuk ke komplementer ataukah dia masuk ke kriptomeri, saya belum punya dasar yang kuat untuk itu, saya belum punya referensinya. Cuman kalau saya sih melihatnya seperti dia apa ya? Kalau dikatakan dia intermediate juga harusnya dia memiliki, kan kalau intermediate ini kan kedua-duanya kan saling menang ya. Gitu tuh kan. Misalkan contoh yang sederhananya kalau intermediate ini misalkan bunga mawar merah dikawinkan dengan bunga mawar putih. Yang warna merahnya itu dia memberikan gen yang banyak banget, warna putihnya dia memberikan gen yang banyak banget, nggak ada yang mau ngalah sampai nanti anaknya menghasilkan sifat antara gitu kan. Nah, kalau ini kan gen mata coklat dengan gen mata biru kan enggak, ada yang dominan, ada yang resesifnya kan. Berarti kalau menurut saya saat ini pendapat saya sih itu dia termasuk ke dalam monohibrid biasa aja. Baik Bu, terima kasih. Iya Bu.
Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi Bapak Ibu? Lanjut. Kalau yang terpaut kelamin itu apa saja? Yang terpaut kelamin apa aja Bu Ziva? Oke. Penyimpangan apa sih? Pautan ya, ini tuh pelajaran kelas 12 semester 1 tentang kelainan penyakit pada manusia, terpaut ya. Sex linkage ya. Jadi penyakit yang terpaut penyakit yang terpaut ini bisa terpaut kromosom tubuh, bisa juga terpaut pada kromosom kelamin. Nah, tadi yang ditanyakan yang terpaut pada kromosom kelamin ya. Seperti yang kita ketahui, kromosom kelamin itu kan ada kromosom X dan ada kromosom Y. Berarti penyakitnya bisa nempel di kromosom X, ada juga penyakit yang bisa nempel di kromosom Y. Nah, apa aja sih penyakit yang bisa nempel di kromosom X? Contohnya, penyakit yang bisa nempel di kromosom X itu ada buta warna, anodontia, hemofilia. Ya, kromosom X. Ada buta warna, terus hemofilia, terus anodontia. Kalau buta warna kan berarti kan pigmen buta warna juga kan dia dibedakan lagi, ada buta warna total, ada buta warna parsial. Kalau buta warna total itu total, dia melihat dunia ini udah kayak TV jadul aja, hitam putih aja. Berarti dia tidak terbentuk sel konusnya alias sel kerucutnya gitu kan. Nah, sementara kalau parsial, dia hanya sebagian doang buta warnanya. Dia tidak bisa membedakan warna-warna primer gitu kan. Berarti tetap yang bermasalah itu adalah si sel kerucutnya. Nah, kalau hemofili berarti suatu keadaan di mana darah sukar membeku. Gitu kan. Berarti dia kalau gitu tidak trombositnya itu pada bagian trombositnya dia tidak memiliki faktor anti hemofili. Gitu kan. Kalau kita ingat lagi bagian pembekuan darah gitu kan. Nanti kan di situ kan ada ketika kita luka trombosit pecah membentuk trombokinase gitu kan ya. Tromboplastin gitu kan ya. Nanti di situ ada zat faktor anti hemofili. Nah, ini yang nggak dipunya oleh orang-orang hemofili ini gitu. Kalau anodontia itu adalah suatu keadaan dia tidak memiliki gigi. Andontia berarti dia tidak memiliki gigi. Seumur-umur dia ompong aja. Imut-imut ya giginya ya. Nah, ini dia terpaut pada kromosom X yang resesif. Seperti itu. Berarti kalau terpaut pada kromosom X yang resesif, gimana tuh penyilangannya? Nanti disilangkannya secara pewarisan sifatnya diturunkan secara menyilang. Kalau ibunya yang penderita, maka nanti akan diturunkan ke anak laki-lakinya. Kalau bapaknya yang penderita, nanti akan diturunkan ke anak perempuannya. Seperti itu. Nah, terus kalau yang nempelnya di kromosom Y apa aja? Kalau yang nempel di kromosom Y itu ada hystrix gravior. Apa Bu? Hystrix penyakit kromosom Y. Ya fokus nih, tukang catat nggak fokus. Terlalu melandai-landai suara Ibu. Apa Bu? Hystrix, hystrix. Pakai S dong. Hybrid. Hystrix, HYS, trix. Ini. Pakai X. Ini. Oke, gravior. Apa sih hystrix gravior ini? Hystrix gravior ini suatu keadaan di mana rambutnya kaku seperti landak ya. Terus ada webetus, jarinya berselaput seperti katak. Ini. Ya. Terus yang satu lagi ada hipertrikosis. Hipertrikosis itu adanya rambut berlebih. Biasanya rambut berlebih ini ditemukan di belakang telinga. Nah, namanya penyakit yang nempel di kromosom Y, yang punya kromosom Y siapa coba? Ayah Bu. Laki-laki. Laki-laki doang. Nah, berarti penyakit ini hanya dimiliki oleh laki-laki. Betul banget. Cuman laki-laki doang yang punya penyakit ini. Maka akan diturunkan jarang. anak laki.
Jarang, Bu, ya? Yang Misal- jari tangan berlebih itu, Bu. Oh, Jadi laki-laki Bu yang dia nggak tumbuh rambutnya Bu, termasuk Bu? Siapa? Laki-laki yang di tengah-tengah kepalanya itu kan nggak mau tumbuh rambutnya, termasuk ini. Oh, tidak. Kalau itu kan kebotakannya. Botakan dia mengalami pembotakan ya. Yang jari tangan berlebih itu, Bu. Nah, Polidaktili. nah, Ya, kalau kalau yang laki-laki dia di tengah-tengahnya dia nggak mau tumbuh rambut, itu dia mengalami kebotakan. Kalau kebotakan dia tidak ke dalam kromosom apa tadi? Yang terpaut pada kromosom ya enggak. Karena yang tidak hanya laki-laki saja yang mengalami kebotakan, perempuan pun bisa. Gitu. Nah, saya sih pernah baca kalau itu tuh dia terpaut pada kromosom tubuh. Kalau untuk yang kebotakan itu. Nah, tadi ada yang nanya kalau jadinya berlebih gimana? Oke, sekarang kita masuk. Ini kan yang tadi saya jelasin kan dia terpaut pada kromosom kelamin ya. Nah, sekarang ingat loh, kromosom pada tubuh kita tuh nggak cuma kromosom tubuh doang. Tidak hanya kromosom kelamin aja, tetapi ada juga kromosom tubuh gitu kan. Nah, kromosom tubuh apa aja tuh? Tubuh tuh nama lainnya apa sih? Autosom ya, nama lainnya autosom ya. Kalau kromosom kelamin kan nama lainnya gonosom kan ya. Iya enggak? Saya tahu nggak sih? Ya, Bu. Iya, Bu. Kalau sel tubuh otomatis, kalau sel kelamin gamet ya benar. Iya, Nah, benar. apa aja tuh yang terpaut pada kromosom tubuh atau autosom kita? Yang namanya kromosom tubuh berarti nanti kita kenal ada yang kromosom dominan, ada yang resesif, gitu kan? Kalau tadi kan kromosom kelamin kan ada yang kromosom X, ada yang kromosom Y. Kalau untuk kromosom tubuh ada yang nempel di kromosom yang dominan, ada yang nempel di kromosom resesif. Oke, kita bahas dari yang dominan dulu. Penyakit apa aja sih yang nempelnya di kromosom tubuh dominan? Pertama, jari berlebih. Keadaan jari berlebih atau kita sebut dengan namanya polidaktil. Betul. Kemudian ada lagi brakidaktili. Brakidaktili itu apa? Brakidaktili itu jarinya pendek-pendek. Jadi antara jempol, telunjuk, apa nih namanya? Jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking rata. Sama kan kalau kita makan ya, jempol si jari tengah dia agak tinggian gitu kan ya. Adalah naik turunnya gitu kan ya. Kalau si brakidaktili dia rata semua gitu. Kemudian ada talasemia. Nah, ketiga di antaranya ini ya yang sering keluar ya. Ada talasemia, brakidaktili dan polidaktili. Ketiganya ini dia nyangkutnya di kromosom tubuh sehingga penulisannya itu kalau dia punya genotip yang dominan, contoh TH besar untuk penyakit talasemia. Berarti dia adalah penyakitnya atau penderitanya. Biasanya orang yang punya penyakit TH besar itu dia letal. Letal itu apa, Bu? Ulang, Bu. Mati. Bu, Letal itu apa, Bu? letal Ulang, Bu. mati. Letal itu mati. Jadi dia nggak ulang, Bu. Jadi begitu lahir dia langsung mati. Talasemia itu kita menyebutnya sebagai anemia apa sih? Lupa saya. Sickle cell, Bu. Anemia akut. Enggak, bukan sickle cell anemia. Kalau sickle cell anemia itu kan dia eritrositnya yang berbentuk seperti bulan sabit ya. Sehingga benar, dia Bu. ada jadi dia ada apa sih namanya? Ada fungsi dari hemoglobin, fungsi dari eritrosit itu tidak berperan secara sempurna kalau sickle cell anemia. Tapi kalau si talasemia ini kita menyebutnya juga dengan anemia akut. Berarti kan dia kekurangan darah ya kan? Anemia itu kan berarti kekurangan darah. Kalau dia TH besar, berarti dia benar-benar kekurangan darah. Begitu dia lahir ya berarti dia nggak sampai hidup, dia langsung mati. Itu yang disebut dengan letal gitu. Kalau TH besar TH kecil normal atau pembawa, saya bilangnya pembawa atau disebut juga dengan talasemia minor. Normalnya apa? Normalnya berarti TH kecil. Berarti kalau penyakit yang terpaut pada kromosom dominan ini normalnya orang yang normalnya harus memiliki genotip yang resesif. Oke? Paham ya? Nah, sekarang yang resesif nih. Apa?
Untuk apa ini Bu yang Normal kelainan pada kromosom tubuh ini berarti bisa terjadi pada laki-laki, bisa juga pada perempuan. Nah, bentar, sabar ya. Saya ngomongin yang resesif dulu ya. Nanti saya habis itu fokus ke situ ya. Bentar. Sekarang apa aja nih yang kromosom yang terpaut pada kromosom yang resesif? Oke, penyakit yang terpaut pada kromosom resesif itu ada albino. Ya kan, albino itu berarti dia tidak memiliki melanin dalam tubuhnya. Makanya dia warnanya bule gitu kan ya. Nah, kemudian selain albino ada apa lagi? Itu loh, FKU, fenilketonuria. Fenilketonuria di mana dalam urinnya dia terdapat gugus fenilketon. Gitu. Biasanya orang yang punya penyakit FKU ini diiringi dengan ciri-ciri apa tuh namanya? Sindrom Down. Gitu. Sindrom Down ini kan keterbelakangan mental. Keterbelakangan mental ini kan tidak hanya sindrom Down aja ya, tapi ada debil, imbisil, Down syndrome dan moron. Moron itu udah yang paling parah keterbelakangan mentalnya. Kalau debil, imbisil, bukan Down syndrome, idiot maksudnya. Debil, imbisil, idiot itu dia masih bisa menerima informasi dari luar ya. Makanya kan ada sekolah berkebutuhan khusus gitu tuh ya salah satunya ya, gitu kan. SLB gitu kan. Nah, tapi kalau yang moron itu dia benar-benar tergantung sekali dengan orang lain gitu. Dan satu lagi yang terpaut pada kromosom apa sih? Kromosom tubuh yang resesif, albino, PI, FKU, anemia, ada juga ini, apa tuh namanya? Skizofrenia. Diabetes juga, Bu. Diabetes itu saya pernah baca dia dominan katanya ya. Kromosom tubuh yang dominan. Resesif, Bu. Oh, resesif ya? Ya, Bu. Diabetes kan ya? Kencing manis. Bukan dominan tah? Karena kan kalau si diabetes mellitus ini kan selain dari pola hidup kita, ya kan ya, keturunan juga dia ada kan ya. Coba nanti saya sih pernah baca sih DM itu dia terpaut pada kromosom tubuh yang dominan, cuman saya lupa inget gitu tuh, apa iya apa enggak gitu tuh. Nanti paling saya cari-cari lagi. Apa tadi yang ketiga tadi apa? Skizofrenia. S. S apa Bu? SCHI. Schizofrenia. Frenia. Ini. Itu kayak apa ya? Seperti kita berhalusinasi gitu loh. Kalau saya sih nyebutinnya kayak apa ya? Skizofrenia ini kayak orang sebelum jadi ODGJ itu kesini dulu. Jadi dia seperti berhalusinasi. Kayak ada yang ngebisikin saya. Gitu tuh kan. Jadi ciri-ciri itu gejala-gejala itu kayak mendengar sesuatu bisikan-bisikan. Terus nanti dia ketawa. Udah gitu sebentar-bentar abis ketawa-ketawa dia marah-marah gitu tuh kan. Terus tahu-tahu dia sedih gitu tuh. Jadi mood itu cepet banget gitu tuh si skizofrenia ini. Walaupun Alzheimer masuk nggak? Alzheimer dia beda lagi. Kalau Alzheimer itu kan dia lupa ya. Seperti pada orang tua kan biasanya kan ya. Alzheimer itu dia, kalau saya nggak salah sih dia mah lebih ke saraf ya Alzheimer mah ya. Kalau autisme Bu? Nah, autisme itu dia sebenarnya dia masih bisa kita sembuhkan dengan cara terapi. Autisme itu dia yang saya baca sih bukan merupakan suatu penyakit ya. Dia itu bukan kelainan juga gitu tuh. Karena dia bisa disembuhkan dengan terapi. Kalau yang istilah 1000 wajah itu Bu bagaimana? Oh, itu lupus ya? Penyakit dengan 1000 wajah. Lupus itu dia apa sih namanya? Autoimun. Jadi sel darah putih kita tuh terlalu banyak sehingga kan fungsi sel darah putih itu kan dia untuk ini kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Jadi sel darah putih itu kan fungsinya kan untuk menjaga sebagai tentara dalam tubuh kita kan. Nah, ketika jumlah terlalu banyak, jadi yang ada TMT, teman makan teman gitu loh. Jadi si sel darah putih ini leukosit ini tidak mengenali siapa teman siapa lawan. Jadi dia makan itu kan namanya lupus tadi. Jadi disebut dengan penyakit 1000 wajah. Gitu. Nah, menyambung dari menjawab dengan pertanyaan Bapak tadi. Terus gimana pewarisan sifatnya kalau untuk yang kromosom tubuh?
Betul Bapak, kalau kromosom tubuh ini dia akan menghasilkan keturunannya akan menghasilkan penyakit tersebut kalau kedua orang tuanya pembawa, gitu kan? Kan kalau si resesif ini justru kebalikannya ya. Kalau tadi yang terpaut pada kromosom dominan, orang normalnya itu dia harus punya genotip yang resesif, ya enggak? Kebalikannya, kalau yang terpaut pada kromosom resesif, kromosom tubuh resesif, justru yang punya genotip resesif itu adalah penderitanya. Orang normalnya itu adalah dia yang punya genotip dominan. Contoh albino. Albino kalau dia gennya besar A besar, itu berarti dia normal sejati. Kalau A besar A kecil, normal sih, tapi dia pembawa. Nah, pembawanya ini, kalau pada kromosom tubuh, bisa dari perempuan, bisa dari laki-laki. Karena kan dia nyantolnya di kromosom tubuh. Iya kan? Adik-adik jatuh. Iya, mah. Gitu. Kalau A kecil berarti dia apa? Dia albino. Sementara kalau yang terpaut pada kromosom X tadi, ingat ya, kalau terpaut pada kromosom X, pembawanya hanya siapa? Wanita. Wanita aja. Kenapa wanita? Ya, karena cuma wanita lah yang punya kromosom X double, XX, gitu kan. Ketika salah satu kromosom X-nya ditempel berarti dia sebetulnya terlihat normal, tetapi di dalam tubuhnya dia pembawa. Oh. Iya. Kalau wanita super itu, Bu? Oh, kalau itu mah wanita super mah dia dari mutasi ya Bapak ya. Jadi dia akibat dari peristiwa gagal berpisah ya. Wah, ini saya perasaan seperti diuji sidang nih. Saya disuruh diinget-inget lagi. Kalau sindrom wanita super, nanti ketemu lagi sama sindrom Klinefelter, kemudian ada lagi sindrom apa ya? Saya jadi lupa. Ada sindrom itu mah nanti kita bahasannya di mutasi. Kalau wanita super itu berarti dia ada peristiwa namanya non-disjunction, peristiwa gagal berpisah. Kan yang namanya kromosom berpisah itu kan dia harus terjadinya pada tahapan apa? Anafase ya. Anafase kedua kan. Nah, anafase ke-1 atau anafase kedua. Pada tahapan anafase ini si kromosom itu berpisah. Makanya nanti terjadi peristiwa non-disjunction. Kenapa ada wanita super? Normalnya kan wanita itu kan dia punya kromosomnya XX doang ya. Tapi ini dia pada 3 gitu. XXX, triple X. Itu dia sindrom wanita super. Dia udah masuknya ke mutasi dia. Ibu, kalau jari telunjuk kaki panjang itu termasuk penyakit dari kromosom dia atau X ya? Apa? Jari telunjuk kaki panjang. Dia nggak masuk ke kromosom kelamin ya Bu, jadi dia masuknya ke kromosom tubuh. Oh gitu ya. Jadi nggak ada hubungan sama X dan Y. Memang itu kelainan, Bu? Iya. Oke Bu. Baru jelas saya Bu dengan penjelasan Bu Siva. Oke. Ya, Masya Allah, terima kasih banyak. Silahkan gantian. Oke, baik. Cukup Bapak Ibu, ada lagi yang lain? Cukup Pak. Cukup. Lagi yang lain Pak. Oke. Yang lain. Satu lagi soal biologi mungkin? Lah kan katanya soal yang lain pengen dielus katanya Pak, udah atuh. Kan tadi saya sudah banyak tadi. Poligen. Biologi kemarin sudah tuh dijelasin sama Bu Siva. Kladogram ya? Kalau kemarin udah itu. Nanti dilihat lagi ini ya, YouTube-nya udah saya kirim tuh. Tadi pagi. Oke, baik. Nanti yang mau kalau ada yang mau ditanyakan lagi dibahas di grup aja ya. Cukup ya, biologi. Biar pendengar yang lain kan yang bukan anggota kan biar kepo. Golongan darah Pak, sudahkah? Apa Bu? Golongan darah. Golongan darah. Ini. Iya. Terakhir Bu Siva. Oh ini Goldar ya? Kan? Apa soal yang di atasnya apa itu Pak? Oh,
serta silsilah golongan darah. Oke. Individu X memiliki golongan darah ini si bulat itu cowok, salah cewek, kotak itu cowok. Ini dia golongan darahnya A, menikah dengan golongan darah B. Oh, kata kuncinya di sini ya. Kata kuncinya di anak-anaknya A sama X dia menikah ada anaknya yang golongan darah O. Karena O itu kan dia genotipnya IO. Oke, berarti dibuat dulu aja Pak kali keterangannya ya Pak. Kalau golongan darah A itu berarti dia ada IA, ada IAIO gitu kan. Ya. Fenotipnya golongan darah A, genotipnya berarti ada IAIA, ada juga IAIO. Nah, kalau untuk golongan darah B, berarti dia punya genotip IBIB dan IBIO. Kalau golongan darahnya O, itu IOIO, dan golongan darah AB berarti IAIB. Nah, kata kuncinya di sini, ketika si golongan darah A kawin sama si X, maka ada anak yang golongan darahnya O. Berarti keduanya, si A dan si X ini harus punya unsur IOIO dong, bener nggak? Iya. Tapi kalau yang A ini udah ketahuan dong, IO gitu ya. Nah, yang B ini titik-titik IO gitu kan. Nah, lihat lagi kata kunci yang kedua, ada anak yang golongan darahnya AB. Berarti biar jadi ada golongan darah B, nah begitu. Mantap. Sip, B heterozigot ya. Ini dia bahasannya alel ganda temenan dengan si kelinci. Udah pernah dibahas ya, kelinci kan ya? Kelinci cincila, kelinci apalagi tuh? Himalaya, ya kan ya? Nah, ini sama nih satu bahasan nih. Alel ganda. Oke, cukup Bapak Ibu? Cukup. Alhamdulillah. Lanjut apa sudah? Ingat ya, fisika belum dibahas kan? Iya, lanjut. Nggak lupa kan? Fisika belum loh. Yuk. Mama. Sudah lemes semua pesertanya Bu kalau udah harus dibahas sekarang. Udah pada pinter kok yang fisikanya, Pak. Gitu ya. Iya. Oke. Bapak Ibu. Amin. Baik, untuk fisika apa yang ditanyakan Bapak Ibu? Oh Pak, sebetulnya untuk fisika saya belum paham yang itu loh Pak, yang kapal-kapal yang penumpangnya yang 800 itu Pak. Itu saya ulang-ulang padahal udah Bapak jelaskan tapi belum melantar kali gitu Pak. Mungkin kalau suaranya Bu Rianti paham mungkin ya, Bu Rianti. Ada ya di soal ini ya? Bentar Bu, saya carikan dulu Bu ya. Kapal Bu ya. Oke. Kapal apa itu Bu namanya? Apa itu? Ini soal tryout Pak. Apa Pak? Tryout semalam. Soal simulasi-simulasi yang lalu Pak. Nggak ada ya di yang kemarin ini? Nggak ada Bu, yang di kemarin ini. Semalam yang tryout memang nggak muncul Pak, cuma kalau saya ulang-ulang nggak kena nggak dapet kayak mana, ini lupa saya Pak. Cuk, apa ya? Soalnya ini yang mana Bu ya? Nggak ada di sini Bu. Coba nanti di-share dulu di grup Bu ya, biar kita sama-sama tahu Bu nanti ya. Soal simulasi tadi siang Pak, tentang yang ikan buntal itu. Ikan buntal, oke baik. Ya. Ikan buntal nomor berapa itu ya? Ikan buntal. Kita cari dulu ya. Oke, 101. Nah, ini. Oke.
buntal ya. Oke. Ikan buntal ya. Ini kita pakai rumus yang FA Bu, gaya apung. FA rumusnya Rho dikali G dikali V tercelup gitu. Nah, di soal ini ada kan itu berada 1/8 bagian di permukaan laut. Berarti yang di permukaan laut yang 1/8 yang tercelup itu ada berapa gitu. Ada berapa laut? 7/8. Ya udah, tinggal ini satu lagi yang volumenya itu satuannya masih sentimeter kubik, jadi harus kita ubah dulu ke meter kubik. Dibagi berapa? 1 juta. Iya, 1 juta. 6. 6. Oke, ya udah tinggal kita masukin aja angkanya. 1100 dikali 10 dikali 7/8 dikali 160 kali 10 pangkat minus 6. Nanti setelah dihitung hasilnya 1,54. 7/8 dari mana, Bu? Oh iya, itu kan Bu di atas itu berada 1/8 bagian di permukaan laut. Yang ada di permukaan lautnya 1/8 berarti yang tercelup itu 8/8 dikurang 1/8, makanya 7/8. Mohon maaf Bu Rianti, biasa ada soal gini juga, misalkan massa jenis air lautnya itu satuannya pakai cc gitu Bu. Maksudnya. Oh iya, kalau sama ya Pak Tri ya, cc itu sama dengan sentimeter kubik juga enggak? Iya, sama Bu. Iya, sama. Oh, jadi sama Bu ya, oke. Iya. Secara singkatan Indonesia cm pangkat 3, secara singkatan di ejaan latinnya cc gitu. Diambil dari kata sentimeter kubik. Iya. Iya, betul. Jelas ya Bapak Ibu ya? Aman banget fisika itu. Mudah-mudahan. Aman fisikanya. Tadi yang kapal udah ketemu belum, Bu? Ada di soal yang Masih tenggelam Bu. lain nih. Kali ini nggak ada Bu, nggak muncul. Kalau yang kapal itu sama dia. Kita pakai yang gaya apung juga. Yang penting nanti FA-nya di kiri, segala beban-bebannya taruh di kanan gitu. Jadi kalau di kapal itu kalau nggak salah bebannya kapal sama penumpang. Ditambahin aja. Bapak, ada pertanyaan? Bapak Ibu yang lain? Jelas ya? Jelas semua. Sudah cukup berarti Bu Rianti. 115. Iya. Makanya tadi pinter kayaknya Pak. Udah bisa. Bu Rianti 115 Bu Rianti. Oke, yang 115 ini yang ditanya itu KM ya. Kalau di bidang miring, KM itu sama dengan S per H, di mana S itu adalah bidang miring hanya ketinggian. Nah, kita cari aja yang hasil bagi dari bidang miring sama tingginya yang sama. Nah, yang nomor 2, 3 dibagi 1,2 itu 2,5. Yang nomor 4, 5 dibagi 2, 2,5 juga. Sama gitu. Sementara yang nomor 1 kan nanti beda. Yang nomor 3 juga 4 dibagi 2 nanti hasilnya 2. Gampang ya? Kalau ngerti ya gampang loh Bu. Kalau ngerti. Oh, gitu. Fisika itu ilmunya gini loh Bu.
Kalau misalkan ada yang diketahui angka, coba ada dibagi. Kalau ada dibagi pas kayaknya kan tinggal dibagi aja toh. Oh ada yang sama ya, itu sudah. Kalau nggak ada dibagi, coba dikali bu. Kalau nggak ada dikali, coba dijumlah bu. Pasti ada yang muncul jawabannya nanti bu, gitu bu. Mudah bu. Oh, gitu Pak kata kuncinya, Pak. Jadi Kalau kepepet, kalau udah nggak tahu lagi gitu. kalau udah mentok nggak tahu persamaannya, coba dikali, coba dibagi, dijumlah atau dikurang. Nah kalau udah empat-empatnya dilakukan ternyata belum ada jawaban, berarti belum beruntung gitu Bapak Ibu. Yang tidak beruntung yang takutkan Pak. Kalau cuma 2 angka, Pak. Kalau angkanya banyak, Pak. Bingung. Pak lanjut Pak. Iya, Pak. Oke, nomor berapa nih Bapak? Pak, yang ada stikernya Yang lagi. ini Pak, yang ada sifat bayangan diperbesar begitu Pak. Stikernya lagi Pak, atas aja Pak. Rumus mikroskop, Pak. Halaman ini Pak. Yang mana nih Pak? Turun Pak, turun. Sifat bayangan. 103. Bu Rianti. Bu Rianti ya. Ini apa bukan Bapak? Bisa Iya, coba tapi juga bagus juga, Pak. untuk mencari sifat bayangannya aja ya Bu, bukan ininya, bukan perbesarannya. Kalau perbesarannya tahu ya, Iya, iya. M sama dengan Kalau SN per F kan. Kalau sifat bayangannya pokoknya loop itu maya tegak aja. Diperbesar. Iya, maya tegak diperbesar ya. Kalau untuk menghitung perbesarannya M sama dengan SN per F untuk mata tidak berakomodasi. Nanti kalau misalnya soalnya mata berakomodasi tinggal ditambah 1 aja. Kalau mikroskop itu, Bu, Apanya Bu? rumusnya yang apa mata perbesarannya. Ada 2 Bu itu. MOB dikali MOK Bu. Berakomodasi maksimum. Oke, saya coba ini jawabnya. Untuk mikroskop di sini perbesaran total M total gitu ya, M total itu sama dengan MOB dikali dengan MOK. Karena di sini ada berakomodasi maksimum, maka di MOK-nya di sini hati-hati. Ini saya kasih kurung aja. Di MOK-nya itu ada tambah 1 dulu di sini. Plus 1. Kenapa? Karena dia berakomodasi maksimum. Nah, sekarang persamaannya kayak apa di perbesaran MOB-nya? Kayak apa nih? Atau kita cari satu persatu dulu ya, untuk bisa mudah nanti. Hitung MOB-nya kayak apa Bapak Ibu? MOB sama dengan SOB aksen per SOP. Oke, SOB aksen per SOB. Oke, kita lihat di sini dalam soal OB itu kan berarti kan objek betul di situ ya. Nah di sini dikatakan memiliki jarak fokusnya ada 16 mm ya, objektif diletakkan 20 mm di depan. Nah ini kan SOB-nya. Oke, berarti kita mencari S aksen OB ya. Untuk mencari S aksen OB, berarti kita cari dulu di sini S aksen OB sama dengan S aksen OB-nya sama dengan 1/16 kurang 1/20. Kalau saya pakai cara lain bisa nggak Pak? Boleh Pak. Boleh ya. Nanti ketemunya berapa? 20 kurang 16 per 20 kali 16. Berapa hasilnya? 80. 80. Betul ya? 80 ya? Betul. Saya tidak bohong. Jadi ini saya kalikan 20 dikali dengan 16 gitu ya. Dibagi dengan di sini 20 kurangi 16. Kurangi Pak ya. Kurangi 16. Oke.
berarti ketemu hasil sama dengan 20 dikali 16, biarkan aja tetap, dibagi dengan 4. Nah, 16-nya kan bisa dibagi dengan 4 kan, maka ketemu 20 kali 4 sama dengan 80. Kita masukkan di sini MOB-nya, kita bawa ke sini sama dengan 80 dibagi dengan SOB-nya tadi 20. Begini, maka ketemu hasil 4. Oke, sekarang kita menghitung MOK. MOK-nya berapa? SN per FOK plus 1. Oke, SN per FOK itu plus 1. di sini. Berarti tinggal kita masukkan aja Semua dirubah 25 ke milimeter semua dulu ya Pak. Gimana Pak? Diubah ke milimeter semua dulu. SN-nya sama FOK-nya. FOK-nya milimeter, senti Pak. Senti Pak. Ya, tapi yang lain kan dalam milimeter Pak, yang FOB-nya. Nggak masalah Pak, milimeter bagi milimeter habis Pak. Oke, lanjut dulu. Oke ya, jadi SOB-nya kan milimeter, 80 milimeter. Jadi secara matematisnya 80 mm, kalau saya bagi di sebelah sini mm gitu ya, kita bagi dengan 20 mm gitu. 20 mm, mm-nya kan bisa kita coret di sini, habis. Makanya nggak usah dikonversi karena hasilnya sama aja. Jadi ini kita bagi habis di. Oke, jelas Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut di sini. Mana tadi? Aduh. Oke, baik. Ini 25 gitu. Dibagi dengan FOK-nya adalah 1 cm gitu ya. Ditambah dengan 1. Berarti ketemu hasil MOK-nya adalah sama dengan 20. Nah, berarti di sini tinggal kita masukkan MOB-nya adalah 4 dikali dengan 26, maka diperoleh hasil 104 kali. Kita cari di sini 104 kali. Oh, jawabannya itu adalah yang E. Silakan Bapak Ibu. Kalau yang tidak berakomodasi, Pak? MOK-nya nggak usah ditambah 1, Bu. Itu aja. Nah, makanya tadi karena ini berakomodasi, maka kita tambah 1. Kenapa kok ditambah 1 yang di okulernya? Karena okuler itu kan dekat dengan mata, Bu. Rumus SOB aksen tadi apa, Pak? Rumusnya SOB normalnya itu kan kita pakai begini Bu, seperti itu Bu ya. Seper F gitu kan, ini kan rumus umum. Seper F sama dengan seper S gitu ditambah dengan seper S aksen. Ini kan rumus umum Bu ya. Nah, kalau kita mencari S aksen berarti kan dikurangkan, berarti kan 1 per F dikurangi dengan 1 per S sama dengan 1 per S aksen. Nah, itu kan muncul tanda pengurangan. Kalau kita jabarkan secara matematis, berarti kan kita cari KPK antara F sama S. Gitu ya. Maka akan diperoleh hasil S gitu ya. S dikurangi dengan F gitu. Ini saya kasih dalam kurung. S dikurangi dengan F gitu. Dibagi dengan ini F atau S dikali dengan F. Ini adalah untuk mencari seper S aksennya. Nah, ini saya balik. Seper S aksen itu kan S min F dibagi S kali F. Sehingga kalau S aksennya tinggal dibalik aja. Dikali, jadi S kali F gitu. S dikali F dibagi dengan S dikurangi F. Ini untuk S aksen. Makanya tadi daripada kita ngitung seper-seper begitu, nah di sini saya masukkan, udah kita lihat aja angkanya 16 sama 20. 6, jadi 20 dikurangi 16 kan ketemu 4 gitu kan ya. Nah, kita kalikan atasnya. 20 kali 16 tetap di sini, lebih atas. Ini saya kalikan. Yang bawah saya kurangkan. 20 kurangi 16, maka ketemu berapa hasil kalinya, biarin aja. Kenapa kok dibiarin? Karena nanti ada yang dicoret. Mana yang dicoret? 16 dengan 4-nya. 16 bagi 4 kan 4. 4 kali 20 ketemu hasil 80. Begitu. Silakan Bapak Ibu. Bu, Pak.
Belum. Kan biasanya itu mencari jaraknya itu Pak, D itu. Kalau teropong. Kadang mencari itu. Oh, jarak ini Benar toh, Bu. nggak sih? Apa? Iya. Panjang teropong toh, Bu, Iya. maksudnya, Bu. Beda. Panjang Nah, teropong, iya panjang tergantung teropong. pada konteks soalnya, Bu. Kalau panjang teropong itu kan dia ada simbolnya yaitu D gitu, Bu ya. D. D itu sama dengan FOB plus Plus SO. FOK. Itu kalau beda nggak sih kalau berakomodasi sama tidak kalau cari panjang teropong? Lah, dari sini kan sudah kelihatan SOK-nya beda, Bu. Oh iya iya. Itu, Bu ya. Iya iya. Oke. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Oke, cukup Bapak Ibu. Udah nggak ada suara nih Bapak Ibu. Cukup ya, baik. Coba dilihat kiri kanannya Bapak Ibu yang sudah tenang bubuk, coba dibangunin gitu ya Bapak Ibu ya. Biar nggak tertinggal di ruang meet ya. Jadi besok masih ada simulasi masalahnya ya. Oke, baik. Pak, Ya, Bu. kalau apa ini sifat bayangan itu hafalan saja ya Pak? Hafalan saja, Bu. Oh iya Pak. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah Pak. Ngantuk. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu Ngantuk ya. atas kehadirannya pada pertemuan malam hari ini. Terima kasih Ibu-ibu mentor yang sudah memberikan pengetahuannya pada malam hari ini. Tetap semangat Bapak Ibu untuk bisa goal dalam ujian UP Desember mendatang ya. Terus semangat Bapak Ibu ya. Jadi tetap harus sering-sering berlatih seperti itu. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Mohon maaf atas semua salah dan hilaf yang sempat tersampaikan pada malam hari ini maupun yang sebelumnya. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam.